memasuki materi kita, materi yang terbaru, ya, masih penjelasan tentang rukun iman. Kalau hari akhir kemarin itu rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Ya, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai rukun iman yang ke-6, yaitu tentang apa nak? Qadar dan qadar. Tentunya sebelum ibu menjelaskan materi, ibu akan memperlihatkan sebuah gambar terlebih dahulu kepada kalian, ya. Ini menjelaskan tentang apa? Coba, siapa yang bisa menjelaskan gambar? Kenapa ibu tampilkan gambar ini? Gambar yang pertama ini ada apa ibu? Gambar anak kecil yang apa? Sukses di usia muda. Kemudian kalau gambar yang kedua ini menunjukkan apa coba? Kalau kalian lihat, champion, pemenang berlomba. Nah, ada yang bisa menjelaskan tidak keterkaitan antara gambar ini dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, oke, silakan. Berkaitan dengan takdir dua. Iya. Takdir mutlak. Dengan takdir. Baiklah, itu akan menjelaskan secara keseluruhan terlebih dahulu, ya. Jadi, nah, pada gambar ini ada gambar orang yang sukses di usia muda. Dan yang kemudian ada juga gambar di mana ada orang yang memenangkan perlombaan pada AFF Liga Cup 2019 yang lalu. Itu ambil gambarnya itu, ya. Jadi pada gambar tersebut sebenarnya menjelaskan tentang, coba kalau kita perhatikan, apakah mereka ini begitu saja langsung menang perlombaan? Ada usaha atau tidak sebelum mereka memenangkan perlombaan? Ada usaha dan kerja keras. Nah, dengan melakukan usaha atau kerja keras tadi, ya, tidak mungkin kan secara kebetulan mereka yang melakukan lomba tidak pernah latihan sama sekali, tahu-tahu mereka menang, kan tidak mungkin, ya kan? Artinya mereka sudah melakukan kerja keras. Nah, ini semua berhubungan dengan materi yang kita bahas, yaitu mengenai qadar dan qadar Allah. Jadi selain bekerja keras, seorang muslim itu harus apa? Harus berdoa, harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan. Nah, pada kesempatan ini ibu baru akan menjelaskan materi kita. Namun sebelum itu ada baiknya kalian mengetahui dahulu mengenai kompetensi inti, ya. Silakan dilihat. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutinya. Tadi kita sudah mengamalkan belum? Sudah, dengan cara berdoa. Kemudian kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, peduli, gotong royong. Nah, ketiga yaitu menjelaskan bahwasanya kita itu dituntut untuk memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi. Kemudian yang keempatnya yaitu kita dulu untuk mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi, yaitu pada materi ini kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qadar dan qadar. Kemudian yang menyajikan kaitan antara beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, ya, mengenai materi kita, ada lagi yang akan ibu sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa bu tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada qadar dan qadar. Kemudian, siswa diharapkan mampu menjelaskan dalil naqli terkait iman kepada qadar dan qadar.
Jadi, kodok secara bahasa berarti apa itu? Hukum, kemudian atau peraturan. Ya, secara bahasa hukum, perintah atau peraturan. Sedangkan secara istilah berarti apa? Segala bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya sejak zaman azali. Iya, jadi semua bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya sudah ada sejak zaman azali. Jadi ketetapan kita itu sudah ada sejak zaman azali, kan ya? Nah, tujuan kita hidup di dunia ini apa yang pertama? Untuk beribadah kepada Allah. Dan kita hidup ini juga merupakan satu ujian dari Allah. Kita mampu tidak menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita? Karena antara orang yang satu dengan yang satunya berbeda ketetapan kodok baik buruknya itu beda-beda. Ada yang memiliki takdirnya yang baik, ada yang takdirnya buruk. Kemudian ada yang rezekinya bagus, ada rezekinya yang kurang bagus. Nah, disinilah kita akan mulai bekerja keras. Nah, kenapa? Dengan bekerja keras adalah merupakan salah satu wujud perilaku yang mencerminkan beriman kepada kodok dan qadar. Nah, contohnya adalah apa? Ada gambar apa itu? Orang yang meninggal atau kematian. Kemudian ini kelahiran. Kenapa bukan dengan gambar seperti itu? Iya, karena ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kematian. Siapa yang tahu kapan kita akan mati? Tidak ada yang tahu, kan? Nah, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada ditetapkan oleh Allah, ya. Kemudian kelahiran. Kelahiran juga termasuk contoh dari pada Allah Subhanahu wa taala. Coba Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. ya itu ya. Jadi sesungguhnya bahwasanya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya urusannya, maksudnya apabila Allah itu sudah menghendaki terhadap sesuatu, kalau kata Allah kun jadilah, maka terjadilah. Ya, pengertian qadar secara bahasa. Qadar secara bahasa berarti ukuran atau kadar. Secara istilah adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibati fil ardi wa ma fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tidak ada sesuatu kesusahan atau bela-bela yang ditimbulkan di bumi dan tidak juga yang menimpa dari diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dalil-dalil dari modal dan modal. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Misalnya itu adalah macam-macam takdir. Takdir itu dibagi dua, nah. Yang pertama adalah takdir muhram. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir muhram adalah apa itu? Takdir ya? Ya, takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat dirubah. Contohnya kematian, kemudian jodoh. Berbicara masalah kematian, tadi sudah diceritakan oleh Allah, kita tidak tahu nak ya kapan kematian akan datang. Setiap manusia itu sudah memiliki janji dengan Allah sebelum mereka dilahirkan. Hanya mengenai jodoh kita juga tidak ada yang tahu siapa jodoh kita. Nah, sebagai umat muslim, ingat ini hati-hati sekali. Jangan sampai kita melakukan perzinahan di luar nikah. Kalau memang kita mempercayai akan adanya jodoh kita, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jangan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau tadi muhram, sekarang tadi mu'allaq. Tadi mu'allaq berarti tadi apa? Takdir yang terjadi pada diri manusia yang masih dapat dirubah dengan jalan apa? Dengan jalan usaha dan doa. Ini bagaimana Bu? Ini ada dijelaskan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali apa? Kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, contohnya apa? Coba pandai. Nah, seperti kalian ini, itu dilihat coba di gambar di sana kan. Orang-orang sedang belajar. Nah, mereka itu sedang melaksanakan yang namanya takdir. Takdir apa tadi? Mu'allaq. Iya, kan bisa dirubah. Yang tadinya orang yang tidak pandai, karena dia rajin belajar, kemudian apa? Mereka menjadi orang yang sukses. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengimani qadar dan qadar. Yang pertama, kita harus percaya bahwasanya Allah yang menciptakan semua makhluk dengan kekuasaan kudrat atas kehendaknya. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Bahwasanya yang artinya kita langsung saja. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sudah kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan yang dikehendakinya dan Dialah yang mengetahui lagi maha kuasa. Tadi penjelasan mengenai bahwasanya kita harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengimani pada kita harus percaya dulu kan. Iman itu artinya apa? Percaya, yakin akan adanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu kita harus percaya terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga kita harus mempercayai bahwa Allah adalah menentukan hasil akhir dari segala usaha keras yang dilakukan manusia, sehingga hanya Allah sajalah tempat terserah diri. Misalnya begini. Ahmad adalah seorang siswa di kelas. Dia mengikuti kegiatan perlombaan lomba azan, tetapi Ahmad tidak memenangkan perlombaan itu. Rasa yang dimiliki oleh Ahmad tadi merasa sedih sekali. Namun sebagai seorang muslim, dia tidak boleh terlalu
Yang pertama, dia akan bersikap optimis. Optimis itu apa artinya? Bersikap positif atau bersangka baik terhadap Allah. Yakin terhadap dirinya bahwa dia mampu menjalani kehidupan yang baik. Iya, benar sekali Naya. Jadi kita itu harus bersikap optimis, artinya positif. Bersikap yang positif. Berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin pasti apa yang Allah kasihkan dengan aku ini itu adalah yang terbaik untuk aku, ya, untuk saya. Jadi harus berpikir yang positif terhadap takdir yang Allah kasihkan kepada kita. Yang penting tugas kita ini adalah sebagai seseorang muslim harus berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tadi dengan baik. Urusannya kita serahkan nantinya adanya kepada Allah. Atau contohnya apa? Ketika kalian melaksanakan ujian, ya, kalian kerjakanlah tugas itu dengan benar-benar dan sungguh-sungguh supaya nanti hasilnya memuaskan. Besok akan ada ujian. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Belajar dengan giat. Kemudian pas waktu di kelas, apakah kalian akan mencontek? Tidak, kerjakan sendiri. Bagus, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan suatu cita-cita sebagaimana hadis Rasulullah. Iya, Mikdad bin Makdi Khalid radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada dia
Ibu akan membagi tugas kelompok menjadi dua. Perintahnya adalah silakan kalian diskusikan keterkaitan antara perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal dengan keimanan kepada qadar dan qadar. Setelah itu, setelah nanti dibagi kelompok menjadi dua, kemudian kalian catat hasil diskusinya tadi, kemudian nanti kalian kumpulkan ke depan dan kalian presentasikan ke depan dan laporan hasil diskusi tadi kasihkan dengan ibu. Baiklah, selanjutnya ibu akan membagi menjadi dua kelompok ya. Silakan. Yang pertama, Karisma, Koja, jadi kelompok 1. Kemudian Engri, Dian, silakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Bu, saya mau nanya, Bu. Oh iya, ada apa nak? Apa yang maksud dengan sikap optimis itu, Bu? Oh, sikap optimis itu di sini kan sudah ada di buku kalian. Ya, ini sudah benar ini jawabannya bahwasanya sikap optimis tadi apa? Harus selalu bersikap yang positif thinking atau berpikir positif atau ya. Sudah selesai semua dah diskusinya? Sekarang saatnya untuk menjelaskan mengenai diskusi kelompok kalian. Silakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Kerja keras adalah wujud dari qadar dan qadar. Kita hidup dunia ini merupakan suatu ujian bagi setiap manusia. Kita harus sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Sikap optimis yaitu meyakini sesuatu bahwa yang baik akan terjadi sehingga memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah keberhasilan. Kemudian ikhtiar yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mewujudkan pilihan yang menjadi tujuan dan cita-cita. Dan terakhir tawakal. Seorang muslim harus beriman kepada qadar dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar mempengaruhi perilaku seorang dalam melakukan usaha. Qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah. Ya. Terima kasih. Putaran boleh. Oke, dan selanjutnya silakan kepada kelompok kedua untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara beriman kepada qadar dan qadar dengan sifat optimis, berikhtiar dan bertawakal. Dan kesimpulan dari materi hari ini adalah kerja keras adalah wujud dari qadar dan qadar. Kita hidup di dunia ini merupakan suatu ujian bagi setiap manusia. Setiap manusia akan menghadapi kenyataan hidup yang berbeda-beda. Seorang muslim harus beriman kepada qadar dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar mempengaruhi perilaku seseorang. Qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali. Qadar adalah perwujudan dari ketetapan qadar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, alhamdulillah presentasi kita sudah selesai, diskusi kita hari ini. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing Pak Gubernurnya. Selanjutnya Ibu akan berikan kesimpulan bahwasanya setiap manusia itu telah diciptakan oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur rezekinya sejak zaman azali. Akan tetapi kita sebagai manusia tidak boleh bermalas-malasan untuk menunggu rezeki tanpa adanya usaha. Jadi kita diciptakan untuk beramal di dunia ini dan cara mencari rezeki termasuk dari amalan-amalan tersebut. Nah, amalan tersebut nantinya akan dihisab di hari kiamat. Oleh karena itu, kita wajib menjemput rezeki yang telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cara yang
ini, kemudian kalian tuliskan mana yang termasuk takdir mubram dan mana yang termasuk dengan takdir mu'allaq. Itu nanti ibu kirimkan melalui link Google Classroom, ya.